Ya teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang masalah perkembangan sepatu di Indonesia ya. Meskipun tidak secara umum, tapi ini secara kultur budaya yang akan kita bicarakan nanti. Kenapa? Karena ada hal yang menarik untuk kita bahas ya. Apalagi untuk Anda yang berusia seperti saya ini, sekitar 50 tahun gitu ya, atau 40 tahun, tentu punya pengalaman yang menarik tentang sepatu gitu ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang perkembangan sepatu di Indonesia gitu ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, sekali lagi pengalaman pribadi, meskipun ini saya akan melihatnya dari kultur budaya masyarakat kita gitu ya. Jadi yang kita lihat ini nanti adalah kultur budaya masyarakat kita mengenai perkembangan sepatu ini. Nah, di tahun 1970 atau 1980 ya, awal 80-an itu memang perkembangan masyarakat kita, khususnya kita yang ada di Jawa ya, Jawa Timur. Jadi usia saya sekarang 50 tahun, kalau kita tarik ke belakang SD itu ya, SD kelas 1 itu tahun 80 ya, tahun 80. Jadi kondisi di desa ya, kondisi di desa itu kan begini, nggak ada TK. Jadi waktu itu tidak seperti sekarang. Kalau kita bandingkan seperti sekarang itu kan TK ada di mana-mana, ya sudah ada taman kanak-kanak, ada pendidikan usia dini, gitu ya, PAUD dan segala macamnya lah. Nah kalau tahun 80-an tidak seperti itu. Tahun 80-an itu di pelosok desa itu langsung SD, nggak ada TK. Jadi kalau saya nggak ada TK. Jadi usia 7 tahun saya masuk sekolah dasar langsung kelas 1 gitu ya, masuk kelas 1 nggak pakai TK. Nah menariknya teman-teman, tahun 80-an itu seragam sudah gitu ya, seragam sudah hampir sama dengan sekarang, merah putih gitu ya, putih merah gitu ya, tapi sebelumnya itu putih-putih gitu ya. Nah pas saya masuk itu sudah berganti putih merah gitu ya, merah hati gitu ya. Nah seragamnya ya sudah hampir semua seragam gitu. Tapi kalau sepatu, nah saya masuk ke sepatu ya. Kalau sepatu di tahun 80-an itu, ya sekali lagi di tempat saya gitu ya, di pelosok di desa di Jawa Timur ya, tidak semua siswa itu punya sepatu. Bahkan kelas 1 sampai kelas 6 itu yang punya sepatu bisa dihitung dengan jari gitu ya. Jadi kalau sekolah ya nyeker, nggak pakai alas kaki gitu ya. Sandal, masa sekolah sandalan. Malah nggak pakai sepatu gitu ya, nyeker. Sampai kelas 2 kelas 3 itu masih banyak yang nyeker gitu ya. Kenapa? Karena beli sepatu itu ya mahal gitu ya, mahal. Karena kan jangankan untuk beli sepatu, kalau untuk makan saja, kalau sekarang orang makan kan hampir semua makan nasi putih, makan beras gitu ya. Tapi kalau di tahun 80-an itu teman-teman saya masih ada yang makan nasi jagung gitu ya. Dan itu pun tidak beli, jagungnya kan ditanam sendiri di mana? Di lahan persawahannya atau di persil gitu ya. Jadi punya tempat ini apa? Tegalan gitu ya di dekat hutan sana itu persil tanam jagung. Nanti panen jagung disimpan untuk makan setahun. Jadi nasinya nasi jagung digiling gitu ya. Nah itu apalagi untuk beli sepatu kan gitu. Jadi hanya bisa dihitung dengan jari. Nah sepatu pun mereknya nggak banyak seperti sekarang ini ya. Nah menariknya kalau pas sekolah itu, kalau musim hujan seperti sekarang ini, sudah main semua gitu. Yang nggak pakai sepatu bisa main kemana saja karena belakang belakang sekolah itu kan sawah gitu ya. Kemudian halaman depan sekolah dasar waktu itu adalah tanah liat, sehingga ketika hujan ya sudah hancur lapangannya kan gitu. Nah yang bisa main di situ kan nggak pakai sepatu, bisa lari ke sana kemari, kakinya kotor semua gitu ya. Ya sudah bebas dia. Tapi yang pakai sepatu nggak bisa ngapain, paling di teras kelas gitu atau di dalam kelas lihat teman-temannya main. Ya paling kan yang pakai sepatu cuma satu dua, nggak banyak. Jadi mereka bebas main gitu. Nah merek-merek sepatunya juga nggak sebanyak sekarang ini, paling satu dua merek gitu ya udah bagus, karena siapa yang bang beli gitu ya. Tas juga sama, tas juga nggak semua orang punya, bawaannya itu tempatnya itu biasanya yang dulu sering itu tempatnya jarik gitu ya, bungkusnya jarik atau sarung itu dipakai gitu ya. Nggak banyak yang punya. Nah
Oke, kemudian baru SMP itu pakai sepatu semua, nggak ada pada SMP itu tahun 86, nggak ada anak SMP yang nggak pakai sepatu, semuanya pakai sepatu gitu. Kan sudah mulai masuk. Kalau tadi kan di pelosok-pelosok desa itu kan di desa-desanya gitu ya. Kemudian kalau SMP itu kan kecamatan baru ada gitu ya. Nah, halamannya pun sudah dipaving gitu kan. Tidak seperti sekarang kan ada pavingnya. Kalau dulu kan nggak ada. Tanah liat gitu ya. Nah, itu sepatu-sepatunya seperti itu. Nah, SMA ya malah sudah selesai sepatu. Nah, ini artinya bahwa dari kultur budaya masyarakat kita sepatu itu eh, SD pelosok ya sudah bukan kebutuhan gitu ya. Yang penting sekolah gitu, bisa nulis gitu, bisa baca, tulis, hitung, punya ijazah udah selesai. Tingkatan SD di pelosok waktu itu. Kemudian SMP sudah menjadi seperti harus punya sepatu gitu ya. Meskipun tidak berpikir tentang sepatunya merek apa gitu ya. Pokoknya pakai sepatu gitu lah. Mereknya apa, apakah kulit, apakah imitasi gitu ya, nggak peduli, pokoknya pakai sepatu kan gitu. Kemudian SMA tahun 90, 93 gitu. 92 lah, awal 90. Karena SMP itu kan 86 gitu ya. 90 itu sudah mulai berpikir tentang merek gitu ya. Saya nggak nyebutkan merek, tetapi sudah mulai merek-merek lokal itu sudah mulai nasional ya. Sudah mulai dikenal oleh siswa itu, kemudian cari sepatu kalau nggak bermerek nggak malu, apalagi kalau merek yang tembakan-tembakan itu ya malu nggak dipakai gitu. Jadi ya sudah berbeda lagi, sehingga perkembangannya sekarang ini menjadi lifestyle atau gaya hidup. Jadi memakai sepatu itu sesuatu yang mencerminkan statusnya seseorang gitu kan ya. Wah, sepatunya mahal. Nah, sampai sekarang itu jadi sekarang perkembangannya semacam itu. Dari sesuatu yang mungkin pada waktu zamannya kita yang usia 50 tahun SD itu adalah sepatu itu kebutuhan berikutnya, yang penting sekolah kan gitu, yang penting sekolah, nggak pakai sepatu nggak apa-apa kan gitu. Nah, SMP sudah mulai ada sepatu tapi tidak begitu mengutamakan merek gitu ya. Tapi kemudian SMA, kuliah sudah menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Nah, sampai sekarang pun di tingkatan SMP, SMA gitu ya. Kalau SD kan biasanya orang tuanya tentu saja memilihkan sepatu ya yang bermerek gitu ya. Nah, memilih merek-merek tertentu, harga tertentu kan gitu pengaruhnya. Jadi merek ini harganya sekian, merek ini harganya sekian gitu ya kan. Orang jadi paham gitu ya. Oh, sepatunya mahal, anaknya orang kaya gitu ya. Sepatunya mahal, orang ini orang berada gitu kan. Nah, itu mencerminkan budaya. Jadi tingkatan status ekonomi sosial yang memakainya itu akan tercermin di situ karena menjadi lifestyle, gaya hidup gitu ya. Bahkan bukan hanya sekali beli tapi punya banyak merek terkenal itu kemudian dikoleksi di rumah gitu kan ya. Bayangkan dulu SD kita nggak punya sepatu sampai banyak begitu, itu satu gitu ya, dan itu pun hanya 1, 2, 3 orang. Nah, sekarang hampir setiap anak punya koleksi sepatu, ya lebih dari satu lah namanya koleksi. Sepatu merek apa aja, warnanya gitu ya, desainnya seperti apa, itu menjadi pertimbangan tersendiri untuk mereka. Nah, oke. Memilih merek sepatu tentu saja dibutuhkan keuangannya seperti apa gitu ya. Karena kan merek-merek tertentu harganya sekian, merek-merek tertentu harganya sekian, dan bisa ditebak gitu, semuanya pada tahu lah mungkin dipakai gitu ya. Nah, satu hal, kalau kita ingin mendapatkan sepatu dengan merek yang bagus dengan harga yang murah, kenapa enggak kan gitu ya? Sama kok gitu ya. Nah, berbagai strategi diantaranya memotong jalur distribusi menjadi harga sepatu lebih murah meskipun sama-sama merek terkenal gitu ya. Nah, karena itu Anda yang mencari sepatu dengan merek-merek tertentu, merek-merek yang ternama gitu ya, yang ingin mencerminkan citra Anda dengan sepatu Anda, dengan desainnya yang bagus, dengan bahannya yang juga bagus, nyaman dipakai gitu ya, tidak memalukan, tidak norak gitu. Oke, saya cantumkan beberapa link toko online sepatu. Silakan Anda bisa memilih. Link toko online-nya ada di kolom komentar. Banyak sekali di situ. Silakan Anda pilih mana yang cocok untuk Anda. Berbagai merek terkenal, berbagai desain yang sangat menarik, semuanya saya cantumkan di kolom komentar. Sekali lagi,
toko online-nya atau link toko online-nya ada di kolom komentar. Silakan Anda pilih yang tepat untuk Anda, kemudian juga keluarga Anda. Selamat berbelanja, salam dan sukses selalu untuk Anda.